Hai, kembali lagi dengan aku, Mawar. Di podcast kali ini aku bakal cerita pengalaman mistis dari teman aku, Robi. Nah, dia sekarang sedang kuliah di sebuah universitas negeri di daerahnya. Jadi, dia tuh sering mengalami kejadian yang mistis ketika waktu kecil. Jadi begini, dia tinggal di sebuah desa. Robi nih tinggal di sebuah desa dan lumayan rame lah. Jadi tepat di belakang rumahnya Robi ini ada kuburan, dan di dekat kuburan itu ada sungai. Nah, jadi di sana tuh mereka, Robi dan teman-temannya, suka bermain di sana. Nah, kejadian ini waktu umur 4-5 tahun. Ya, saat itu Robi dan teman-temannya kan suka bermain nih di belakang rumah Robi, dan mereka paling suka berenang di sungai belakang rumahnya Robi. Nah, jadi di sanalah mereka menemukan kejadian-kejadian yang aneh. Dan itu adalah hal yang biasa bagi Robi dan teman-temannya. Jadi pernah suatu ketika temannya Robi ini mengalami kejadian aneh. Nah, kaki temannya itu pernah ditarik ke dalam kuburan. Oh my god. Terus ada dengar suara orang memanggil di saat teman-temannya itu asik bermain. Wih, sekedar info, jadi Robi dan teman-temannya itu sangat sering berenang di sana, di sungai tersebut. Ya, kadang tengah hari bahkan sampai maghrib mereka juga berenang di sana. Nah, jadi ada suatu kejadian di suatu sore menjelang malam, menjelang maghrib lah. Kejadian ini tuh di luar akal sehat. Ya, ini pasti mistis lah ya. Dan itu terjadi kepada teman sepermainannya Robi. Nah, jadi Robi dan teman-temannya ini kan pulang berenang dari sungai kan, sekitar 5-7 orang gitu, dan semuanya baik-baik aja kok pas sampai di rumah. Namun sekitar jam 7 malam salah seorang orang tua temennya Robi nih ke rumah, terus nanyain kan keberadaan anaknya ke Robi gitu. Dan ibu temennya Robi ini bilang, "Robi, lihat Jeffrey nggak?" Terus Robi jawab, "Aku nggak lihat kok, Bu. Terakhir kali kami sama-sama pulang dari sungai gitu, dan itu terakhir kami lihat dia." Terus kami karena mendengar berita seperti itu kan, jadi segeralah ke rumah teman-teman yang lain gitu. Tapi enggak satu pun dari teman-teman Robi ini yang tahu gitu gimana keberadaan Jeffrey. Dan ibunya tuh mikir kalau si Jeffrey ini hilang. Oh my god. Ya, aku sebagai orang tua pasti, andaikan aja aku di posisi ibunya, pasti bakalan cemas nih. Cemas banget tahu. Jadi, nah saat pulang dari sungai, padahal ya Robi ini dan teman-teman yakin kok kalau si Jeffrey itu ikut barengan mereka. Nah, jadi
Robby dan teman-temannya pun bingung gitu, kemana perginya Jeffrey, padahal kan ya bener-bener yakin gitu kalau si Jeffrey ini ikut pulang bersama Robby dan teman-temannya gitu. Jadi mereka tuh pun kayak, wah kok bisa ya gitu, jadi bingung gitu. Terus Robby dan teman-temannya ini cari si Jeffrey kan, semalaman mencari Jeffrey sampai paginya Jeffrey ini nggak ditemukan. Dan ini bener-bener aneh. Ya logikanya aja deh, desanya si Robby ini nggak terlalu besar dan nggak juga terlalu rame. Seharusnya menemukan anak kecil yang hilang itu tuh ya bisa dibilang mudah lah. Jadi udah sehari semalam kan Robby dan teman-teman gitu, dan juga udah melibatkan warga mencari si Jeffrey, tapi ya enggak ditemukan. Jadi ya udah nggak tahu lagi berapa banyak warga yang menyorakkan namanya si Jeffrey, mencari gitu kesana kesini, tapi ya nggak ada sautan. Dan salah satu warga kepikiran untuk mencarinya dengan jalan gaib. Ya seperti melibatkan paranormal gitu deh. Nah, jadi salah seorang warga mengusulkan gitu mencari dengan membawa orang pintar. Sekitar hari kedua temennya si Robby ini hilang, jadi Robby dan teman-teman tuh mencarinya bersama-sama dengan paranormal. Terus mereka kan mengikuti jejak terakhir pas mereka main bareng-bareng tuh. Jadi jejak terakhir si Jeffrey itu diikutin sama mereka, dan jejak-jejak ini tuh membawa kami memutar desa dan berakhir di seberang sungai di dalam semak-semak rimbun. Dan akhirnya tubuh temannya Robby itu ketemu kan, terus dibawa pulang. Berselang beberapa jam, nah temannya si Robby ini, si Jeffrey, ya nama samaran ya, jadi temannya tuh sadar namun dia belum bisa bicara. Jadi setelah beberapa hari dia kembali, akhirnya beberapa hari kan, terus dia udah bisa bicara. Dan ya tahulah ya sifat anak-anak kecil gitu yang sangat ingin tahu. Jadi Robby dan teman-teman itu nanya kan, kamu kemana aja selama ngilang, kok di semak, gak takut gitu, tanya Robby dan teman-teman. Terus si Jeffrey bilang, aku gak kemana, aku hanya ikut pulang bersama kalian. Namun pas di dekat belakang rumah Robby, aku lihat kakek-kakek. Lalu aku memanggilnya, namun dia gak mendengarkan aku. Ya kakeknya itu sudah meninggal guys. Dan aku ngejar kalian, ya belum jauh dari aku lah. Terus aku manggil kalian tapi gak satupun mendengarkan aku. Terus aku pulang ke rumah kan, sampai di rumah aku masuk rumah, mandi dan makan seperti biasa, tapi enggak satupun orang yang menyapaku. Oh my god, serius, itu kayak sumpah merinding pas bagian ini. Oke, lanjut. Biasanya aku pasti kena marah kan pulang maghrib dari sungai, dan aku pasti ngeliat wajah ibu aku terus cemas. Terus mencari ke rumah kalian semua, aku terus ngikutin ibuku dan memanggilnya. Aku sangat sedih. Ibu aku nggak mengacuhkan panggilan aku gitu. Dia nggak mau dengerin aku. Begitu juga kalian semua. Sumpah ini merinding di bagian ini. Aku kayak ngerasain di tubuh Jeffrey tuh, kita bisa di kehidupan tapi orang cuekin kita tuh kayak mana ya rasanya. Oh my god. Oke, lanjut. Jadi semalaman aku ikutin kalian. Terus
yang bersorak-sorak manggil aku, tapi kalian nggak ngelihat aku gitu tuh, nggak dengerin aku. Jadi aku bingung, selama 2 hari kalian mencariku. Aku selalu ngikutin kalian kok. Aku selalu bersama kalian dan akhirnya kalian menemukan tubuhku di dalam semak. Ya aku kaget, kok ada aku di saat ibuku menangis terus melukku, dan aku baru nyadar gitu, ternyata aku yang asli ada di semak. Dan yang mengikuti kalian entah pikiranku, entah imajinasiku. Ya udah pastilah ya, yang mengikuti Robby dan teman-temannya ini adalah ruhnya Jeffrey gitu. Dan saat itu Robby dan teman-temannya pun kaget gitu, nggak nyangka hal seperti itu bisa terjadi pada mereka gitu, yang waktu itu masih anak-anak kecil gitu. Mereka bingung sama cerita itu dan gak ada satupun yang paham. Jadi intinya di sini tuh si Jeffrey jasanya disembunyiin, tapi ruhnya bersama Robby dan teman-temannya. Gila, ini merinding, tubuh aku merinding. Dan setelah semua itu, ya Robby dan teman-temannya itu nggak diizinin lagi main di sungai. Ya paling lama jam 5 atau jam 5 tuh udah sampai deh di rumah gitu, udah pulang. Dan syukurnya temannya Robby ini, si Jeffrey, alhamdulillah selamat dan dia hidup sampai sekarang. Dan sudah berkuliah juga di kampus yang sama dengan Robby. Jadi Robby berpesan buat teman-teman yang dengerin podcast Indo Resmi, kalau siapapun gitu, jangan pernah bermain ataupun keluar di waktu maghrib, karena pergantian siang dan malam gitu. Karena pergantian siang dan malam itu kan pergerakan makhluk halus gitu. Karena hal ini ya sangat nggak baik loh gitu. Bayangkan ketika pertukaran siang dan malam, dan itu merupakan pergerakan makhluk halus gitu. Terus ya kita main-main gitu keluar gitu. Ya kita gak bakalan tahu hal-hal yang aneh bakal terjadi gitu. Ya bisa jadi hal-hal buruk yang lain yang gak pernah kita bayangkan. Jadi intinya jangan pernah keluar di waktu maghrib. Kalau dari aku, ya betul juga sih pesannya dari Robby, kalau jangan pernah keluar maghrib. Terus ya ingat-ingat aja gitu, waktu bermain itu ya waktu bermain normal lah, dari boleh keluar rumah kan dari pagi sampai sebelum maghrib. Jadi usahakan sebelum maghrib itu, nah teman-teman ya udah sampai di rumah gitu. Kalaupun masih berada di alam gitu kan, kita nggak tahu penghuni tempat alam itu kan nggak manusia aja gitu, bisa jadi ya ada makhluk-makhluk lain nggak kasat mata menempati tempat itu juga gitu. Ya karena juga bukan perjalanan kita lagi, bukan perjalanan manusia di waktu-waktu tersebut, di waktu maghrib ataupun tengah malam gitulah. Ya sampai di sini podcast kita, cerita dari Robby. Semoga teman-teman yang dengerin podcast bisa mengambil hikmahnya. Oke, sampai ketemu lagi dengan aku Mawar di podcast selanjutnya. Bye.